Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Apa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1309 sampai bab 1312. Otak Nangong Sueki bekerja dengan cepat. Dia sekarang tidak tahu apa rencana tersembunyi Lu Shaocheng. Jika ada cara untuk menutupi celah dalam rencana tersembunyi Lu Shaocheng. Jika kamu melakukan ini, kamu mungkin bisa mengalahkan Li Fugui. Bagaimanapun, keluarga Nangong dan keluarga Lu terkenal di ibu kota. Jika kita benar-benar bersatu. Bahkan beberapa sekte kecil pun takut pada 3 poin. Setelah berpikir sebentar sejenak, Sue Qi memandang Lu Shaocheng dan berkata, "Tuan Lu, saya belum bisa memberi Anda jawaban untuk masalah ini. Bisakah Anda memberi saya waktu setengah jam? Saya harus mendiskusikannya dengan keluarga saya." Petik 2. Lu Shaocheng langsung menyetujui hal ini meminta. Setelah Nangong Sueki bangkit dan pergi, dia langsung kembali ke kamarnya. Dia mengatakan akan membicarakan hal itu dengan keluarganya. Faktanya, terus terang, dia hanya mencoba menciptakan ilusi yang sangat dia hargai untuk Lu Shaocheng. Jika tidak, saya akan dengan senang hati menyetujuinya. Lu Shaocheng pasti masih memiliki ketakutan. Jika saatnya tiba, saya mungkin akan ditipu oleh Lu Shaocheng lagi. Itu akan memalukan. Tetapi selama Anda memiliki secangkir teh di kamar Anda, istirahatlah selama setengah jam dan kemudian cari Lu Shaocheng. Tidak peduli apakah Anda sudah mendiskusikannya dengan keluarga Anda atau belum. Lu Shaocheng akan 100% percaya bahwa keputusannya berasal dari keluarga Nangong. Lalu kita akan bertemu dan bernegosiasi dengan Li Fugui nanti. Hanya Lu Shaocheng yang mau berusaha keras dan menggunakan seluruh kekuatannya. Lagi pula, meski kamu kalah, Lu Shaocheng akan merasa masih ada keluarga Nangong yang membawanya. Setelah kembali ke kamarnya, Nangong Sueki bersandar di sofa, memegang teh, dan memberitahu Nangong Jinglei apa yang telah dia diskusikan dengan Lu Shaocheng. Setelah Jinglei mendengar apa yang dikatakan gadis itu, dia terkejut dan berkata, "Saudari, jika ini masalahnya, apa yang akan terjadi jika Lu Shaocheng kalah?" Jinglei menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya dengan bingung, "Saudari, jika Lu Shaocheng menang, kita mungkin benar-benar bisa mengambil alih bidang pengobatan Li Fugui. Saya akui ini. Tetapi jika Lu Shaocheng kalah, keuntungan apa yang akan kita dapat? Belum lagi dicurigai oleh Li Fugui. Bahkan mungkin kerja sama sebelumnya pun bisa dibatalkan." Sue Qi yakin. Dia berkata sambil tersenyum penuh, "Kakak kedua, kamu masih meremehkan pesona adikmu dan aku. Haha, kamu juga tahu seperti apa hubungan antara Li Fugui dan aku sekarang. Dalam hal ini, Lu Shaocheng akan menurutmu apa yang akan dipercayai Li Fugui? Jika kamu adalah Li Fugui dan seseorang berkata sesuatu seperti ini, apakah menurutmu itu benar, atau menurutmu orang lain sengaja mencoba menabur perselisihan antara aku dan kamu?" Jinglei perlahan-lahan kembali sadar. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, apa yang kamu katakan masuk akal. Tetapi bahkan jika Li Fugui tidak meragukanmu, manfaat apa yang bisa kita dapatkan?" Sue Qi berkata sambil tersenyum, "Jika Lu Shaocheng kalah kali ini, dia akankah kami akan kalah sepenuhnya? Kami juga mengetahui situasi keluarga Lu. Perselisihan internal sebelumnya dalam keluarga mereka telah menyebabkan kerusakan besar pada vitalitas mereka. Jika Lu Shaocheng dikalahkan oleh Li Fugui kali ini, perusahaan keluarga Lu di ibu kota pasti akan hancur. Kita menghadapi ancaman yang cukup besar. Dan kitalah yang paling mengetahui situasi keluarga Lu." Haha, setelah Lu Shaocheng gagal, kita dapat memberitahu keluarga tentang masalah ini sesegera mungkin. Mungkin dan biarkan mereka mengawasi dan beroperasi. Jika Anda mengambil tindakan sebelum orang lain, bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan semua properti keluarga Lu,
setidaknya Anda bisa mendapatkan lebih dari yang lain, bukan? Jinglei selesai mendengarkan. Dia berkata sambil tersenyum naif, "Kak, kamu tinggi, kamu memang tinggi." Setengah jam berlalu dalam sekejap. Lu Shaocheng melihat waktu itu, dipenuhi kecemasan. Dia mulai memikirkannya setelah Sue Qi pergi. Jika keluarga Nangong benar-benar menyetujui rencananya. Lalu, setelah bertemu Li Fugui nanti, meski dia tidak bisa membuatnya menyerah, setidaknya dia bisa menakuti anak ini. Namun jika keluarga Nangong tidak setuju, maka Anda hanya bisa memikirkan cara lain. Tentu, setelah berpikir singkat, Lu Shaocheng memikirkan apa yang dikatakan Li Fugui kepadanya di telepon tadi. Untuk mencegah para reporter dan awak media mengkritik keluarga Lu secara verbal di internet. Lu Shaocheng mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor telepon beberapa CEO situs web. Setelah menekan nomor salah satu dari mereka, Lu Shaocheng berkata langsung pada intinya, "Tuan Ma, Anda baik-baik saja." Saya menelepon Anda hari ini, tapi saya meminta Anda membantu saya sedikit. Tersenyum sepenuh hati dan berkata, "Tuan Lu, sama-sama katakan padaku apa yang terjadi." Lu Shaocheng berkata terus terang, "Saya menemui sedikit masalah di sini di kota Jiangnan, dan seseorang mungkin menyebabkan masalah di internet. Maka saya menginginkan Anda untuk menonton dan memeriksa, dan akan menceritakan kisah tentang keluarga Lu di Jiangnan. Semua berita negatif tentang kota ini akan ditangani dengan sederhana. Haha, untuk biayanya, kali ini akan lebih mahal dari sebelumnya, bagaimana kalau saya berikan kamu 30 juta? Setelah mendengar ini, Tuan Ma langsung bersumpah, "Tuan Muda Lu, Anda sopan sekali. Mengapa Anda memberikan begitu banyak uang untuk hal seperti itu? Jangan khawatir, saya akan menelepon kepala departemen segera dan beritahu dia." Lu Shaocheng mengucapkan terima kasih dan berkata sambil tersenyum santai, "Uang itu harus diberikan, lagi pula, kamu di sini untuk makan, jadi tidak apa-apa, aku akan mentraktirmu makan malam ketika aku kembali ke modal." Saya membuat beberapa panggilan telepon berturut-turut. Menurut popularitas dan skala situs pihak lain, lebih dari 100 juta dihabiskan. Lu Shaocheng bersandar di kursi dengan senyum santai di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, Li Fugui, kamu bodoh sekali. Qi Kuo, pada usia berapa Anda masih berencana menggunakan opini publik di internet untuk menyerang saya? Benar-benar orang kampung. Tepat ketika Lu Shaocheng memikirkan masalah ini dengan gembira. Tanpa diduga, ponselnya tiba-tiba berdering. Setelah menjawab panggilan, Sue Qi berkata dengan serius di ujung telepon yang lain, "Tuan Lu, ayo lakukan ini. Anda bisa datang langsung ke kamar saya sekarang." Setelah mendengar kata-kata Sue Qi, Lu Shaocheng bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana? Apakah sudah selesai?" Sue Qi berkata Qi tidak mengatakan apapun dengan jelas di telepon. Sebaliknya, dia berkata terus terang, "Sebaiknya kamu datang ke sini. Kita masih perlu mendiskusikannya dengan hati-hati apakah itu akan berhasil atau tidak." Setelah mengatakan itu, Sue Qi memberitahu Lu Shaocheng lokasi kamarnya. Setelah Lu Shaocheng menutup telepon, dia tidak sabar untuk bergegas ke kamar tempat Sue Qi berada. Segera, keduanya bertemu lagi. Setelah Sue Qi menunggu Lu Shaocheng masuk, dia secara pribadi membuatkan teh dan air untuk Lu Shaocheng. Sambil membuat teh, dia berkata kepada Lu Shaocheng, "Tuan Muda Lu, saya sudah membicarakan masalah ini dengan keluarga saya. Keluarga saya menginginkan saya untuk berbicara dengannya lagi. Anda mendiskusikan rencana tindakan. Saya juga baru saja mengatakan bahwa keluarga kami telah mengembangkan hubungan kerja sama dengan Li Fugui. Jika kami tidak berhati-hati dalam situasi ini, itu tidak hanya akan menciptakan musuh yang kuat untuk keluarga Nangong kami, tetapi juga mungkin sepenuhnya mengakhiri semua kerja sama antara kami dan Li Fugui." Lu Shaocheng mendengarkan kata-kata Sue Qi.
Ia sebenarnya tahu di dalam hatinya bahwa membahas rencana aksi itu hanya untuk mendapatkan manfaat lebih. Melihat tatapan tegas Sueki, Lu Shaocheng berkata perlahan, "Sueki, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang industri di desa Xiaoxi?" Sueki tersenyum sedikit dan berkata, "Haha, menurutmu seberapa banyak yang aku tahu?" Lu Shaocheng adalah orang yang cerdas. Setelah melihat ekspresi wajah Sueki, dia sudah tahu seberapa banyak yang diketahui Sueki tentang situasi di desa Xiaoxi. Pikirkan ini. Lu Shaocheng kemudian mengajukan tawaran lain dan berkata terus terang kepada Sueki, "Karena kamu mengetahui situasi di desa Xiaoxi dengan baik, saya tidak akan menyembunyikannya lagi." Desa Xiaoxi saat ini memiliki dua industri utama, satu adalah obat-obatan. Ladang juga merupakan industri pilar yang mendukung uang Li Fugui di permukaan. Industri lainnya adalah pertambangan emas. Petik 2. Di permukaan, tampaknya tambang emas belum menguntungkan, namun nyatanya, menurut pengamatan saya, 10 dari 10 tambang emas adalah bajiu, telah dimasukkan ke dalam produksi, dan hasilnya cukup besar. Syarat saya sebelumnya adalah memberi Anda bidang obat-obatan, tetapi sekarang, selama Anda bersedia bekerja sama dengan saya tidak hanya akan membantu Anda memenangkan bidang obat-obatan, tapi tunggu juga tambang emasnya. Setelah itu, kita bisa menambahkan 2:1 untuk menghasilkan 5 dari pendapatan tambang emas itu. Dalam pandangan Lu Shaocheng, kondisi yang dia usulkan sudah cukup untuk mengesankan Sueki. Seperti yang dipikirkan Lu Shaocheng, setelah dia selesai berbicara, mata Sueki dengan jelas menunjukkan keserakahan. Lihat adegan ini. Lu Shaocheng memukul ketika setrika masih panas dan terus berkata kepada Sueki, "Saudari Sueki, jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, kita bisa menandatangani kontrak." Sueki tidak sebodoh itu. Sekarang apakah Li Fugui bisa dikalahkan oleh Lu Shaocheng adalah masalah lain. Dalam keadaan seperti itu, jika Anda menandatangani kontrak semacam ini dengan Lu Shaocheng, bukankah ini akan menggali lubang untuk diri Anda sendiri? Pikirkan ini. Sueki melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Muda Lu, lihat apa yang Anda katakan. Jika saya tidak mempercayai Anda, mengapa saya harus banyak bicara dengan Anda?" Petik 2. Tidak apa-apa, selama Anda mengatakannya. Ada yang bisa saya bantu? Anda, beritahu saya sekarang. Melihat Sueki langsung setuju, Lu Shaocheng merasa sangat lega. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia buru-buru berkata kepada Nangong Sueki dengan serius, "Haha, oke, kalau begitu saya akan memberitahu Anda secara langsung." Petik 2. Saya akan bertemu dengan Li Fugui untuk negosiasi nanti. Selama negosiasi, saya hanya ingin Anda berdiri saat diperlukan. Keluar saja dan angguk untukku. Sueki bertanya dengan tatapan bingung, "Tuan Lu, apakah sesederhana itu?" Lu Shaocheng mengangguk dan berkata terus terang, "Ya, sesederhana itu." Terus terang, saya ingin Anda membantu saya hanya ingin Li Fugui memahami situasi saat ini. Anda dan saya bergabung. Haha, jika kita masih bisa kalah melawan satu Li Fugui, maka kedua keluarga kita benar-benar tidak akan mampu mengangkat kepala kita untuk waktu yang lama, sisa hidup kita. Melihat ekspresi percaya diri di wajah Lu Shaocheng, Sueki hanya tertawa diam-diam di dalam hatinya. Saya sudah mengenal Li Fugui sejak lama. Jika orang lain tidak tahu orang seperti apa anak ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dalam situasi ini, Lu Shaocheng sebenarnya ingin mengalahkan Li Fugui hanya dengan merayunya sendirian. Apakah ini mungkin? Setelah keduanya bertukar salam sebentar, Sueki secara pribadi mengirim Lu Shaocheng keluar. Baru saja kembali ke kamar, Jinglei melangkah maju dan berkata kepada Sueki, "Kakak, mengapa menurutku masalah ini terlalu misterius?" Sueki terkikik, bersandar di sofa dan menyipitkan matanya dan berkata, "Semakin misterius semakin menyenangkan, kan? Tunggu saja, masih ada sesuatu yang bagus untuk ditonton hari ini."
Berbicara tentang Li Fugui, percikan dan kilat sepanjang jalan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di tempat di mana Sun Yan dan Wan Ying dipenjara. Dibandingkan dengan pengalaman tragis pasir hisap, perlakuan terhadap kedua gadis ini jauh lebih baik. Setidaknya, dia tidak disiksa oleh anak buah Lu Shaocheng, tetapi kebebasan hidupnya dibatasi. Sama seperti menyelamatkan pasir hisap, setelah Li Fugui berhasil menyelamatkan Wan Ying dan Sun Yan. Dia langsung menyerahkan dua budak keluarga Lu yang menjaga kedua gadis itu kepada Tuan Xie dan Tuan Bai, dan meminta mereka untuk mengirim kedua budak itu ke hotel untuk hak asuh sementara. Meskipun Sun Yan dan Wan Ying tidak diperlakukan dengan kasar, Tapi kedua gadis itu, yang belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, sudah ketakutan. Baru setelah Li Fugui membawa mereka keluar kamar dan masuk ke dalam mobil, Wan Ying dan Sun Yan yakin bahwa mereka benar-benar aman. Sebelum Li Fugui sadar, kedua gadis itu bergegas maju bersama dan memeluk Li Fugui dengan erat. pelukan yang tiba-tiba ini membuat Li Fugui sedikit lengah. Buka lenganmu. Menggendong dua gadis, satu di kiri dan satu di kanan, Li Fugui dengan lembut menepuk punggung mereka. Li Fugui berkata kepada kedua gadis itu dengan tulus, tidak apa-apa. Mulai hari ini, situasi ini pasti tidak akan terjadi lagi. Wan Ying merintih. Dia menatap Li Fugui dengan sedih dan berkata, Fugui, siapa mereka? Mengapa mereka berani melakukan hal seperti itu? Petik 2. Sun Yan juga menangis dan berkata, saya bertanya kepada mereka berapa banyak yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak menjawab apa saja. Fugui, mereka dikalahkan olehmu kali ini, apakah mereka masih akan memikirkan cara untuk menghadapimu? Apakah kamu ingin mencari tempat untuk bersembunyi? Itu bisa dilihat, meski kedua gadis itu ketakutan. Namun di dalam hati, mereka masih memikirkan Li Fugui. Li Fugui tergerak untuk beberapa saat. Dia memeluk kedua gadis itu lebih erat. Kemudian dia bersumpah kepada mereka berdua, jangan khawatir, saya akan segera menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Jika sudah diselesaikan, saya akan membiarkan Anda secara pribadi menangani orang-orang yang menculik Anda di sini. Sun Yan tampak prihatin. Bertanya, Fugui, apakah kamu dalam bahaya? Li Fugui tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, bahaya apa yang bisa saya hadapi. Bukannya kamu tidak mengetahui kekuatan saya. 3 orang berada di dalam mobil setelah beberapa saat bosan. Li Fugui mengantar mereka berdua menuju kota. Karena masih banyak hal yang menunggu untuk dia tangani selanjutnya. Jadi Li Fugui tidak menghabiskan banyak waktu bersama Sun Yan dan Wan Ying. Kirim mereka berdua ke pintu hotel. Li Fugui langsung menelepon Ahu dan meminta Ahu untuk mengantar kedua gadis itu pulang secara pribadi. Dan dia duduk di dalam mobil dan memutar nomor telepon Jingjing. Diketahui bahwa Liu Sha kini telah dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Dan segalanya telah terungkap satu persatu sesuai dengan rencana Li Fugui sebelumnya. Li Fugui menunjukkan senyum puas di wajahnya dan berkata terus terang kepada Ning Jing, Saudari Ning, beritahu orang-orang yang mengantar Liu Sha ke rumah sakit untuk mengirim Liu Sha langsung ke hotel. Ning Jing tahu betapa bagusnya keterampilan medis Li Fugui. Sekarang karena Li Fugui meminta mereka mengirimkan pasir hisap. Jelas sekali bahwa dia berencana untuk merawat Liu Sha secara pribadi. Memikirkan hal ini, Jingjing setuju dengan sepenuh hati. Menutup telepon, Li Fugui kemudian dengan tenang turun dari mobil dan masuk dari hotel. Baru saja masuk dari pintu masuk hotel, ponsel Li Fugui berdering. Setelah menjawab panggilan, sebelum Li Fugui dapat berbicara, Lu Shaocheng berkata dengan dingin di ujung lain telepon, Tuan Li, apakah Anda belum menyelesaikan pekerjaan Anda? Li Fugui berkata sambil tersenyum, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya dan baru saja kembali ke hotel sekarang. Tuan Lu. Saya membuat Anda menunggu lama. Lu Shaocheng mencibir dan berkata,
Tidak masalah. Ayo lakukan ini, aku menunggumu di ruang tunggu hotel sekarang. Aku masih menunggumu, aku harap kamu bisa segera datang. Setelah Lu Shaocheng selesai berbicara, Li Fugui berkata dengan malu, "Oh, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa datang menemuimu secara langsung sekarang. Meskipun aku sibuk dengan hal-hal di luar, kamu juga tahu bahwa Kyusa terluka parah olehmu. Aku bisa, bukankah kita membantunya mendapatkan perawatan secepatnya?" Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Lu Shaosheng berbicara, Li Fugui melanjutkan, "Bagaimana kalau ini, kamu bisa pergi ke kantorku sekarang, dan selanjutnya aku akan mentraktir Liu Xia di kantor. Kalau begitu aku akan mentraktirmu." Dan kita juga bisa membicarakannya, kan? Lu Shaocheng tidak melakukannya, tolak. Dia langsung menyetujuinya, setelah keduanya membuat kesepakatan. Li Fugui meletakkan ponselnya dan segera naik ke atas. Tidak ingin mencapai pintu kantornya, Mo Xiaoyun buru-buru mendatangi Li Fugui. Sebelum dia bisa berdiri diam, Mo Xiaoyun berkata terus terang kepada Li Fugui, "Tuan Li, apakah kamu sedang sibuk saat ini?" Melihat Mo Xiaoyun ada ekspresi gelisah di wajah Yun. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ada apa? Ada yang ingin kamu katakan padaku?" Noila Mo mengangguk. Li Fugui melirik ke sepanjang koridor yang kosong, lalu dia dan Mo Xiaoyun sampai di sebuah ruangan kosong di depan. Baru saja masuk ke pintu, Li Fugui bertanya sambil tersenyum. "Ada apa?" Noila Mo berdiri dengan hormat di hadapan Li Fugui dan berkata dengan serius, "Tuan Li, ada dua hal. Hal pertama adalah saya khawatir Lu Shaosheng akan melompati tembok di cepatlah hari ini. Kamu harus lebih berhati-hati di sini." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kamu tahu bahwa Lu Shaocheng mungkin melompati tembok dengan tergesa-gesa hari ini?" Mo Xiaoyun kemudian menceritakan semua yang terjadi setelah dia dan Lu Shaocheng bertemu hari ini, keluar. Setelah selesai berbicara, Mo Xiaoyun berkata dengan serius, "Tuan Li, suasana hati Lu Shaocheng sekarang diambang kehancuran. Saya awalnya berencana untuk membiarkannya meledak sepenuhnya, tetapi saya pikir Anda tidak ada di sini, dan dia masih memiliki beberapa orang dengan dia. Seorang master, jadi saya menahannya untuk saat ini." Li Fugui mengangguk dan berkata, "Baiklah, Anda melakukan hal yang benar dalam hal ini. Ingat, segala sesuatu harus memiliki gelar. Anda dapat mencoba membuatnya marah, tapi kamu tidak bisa membiarkannya benar-benar marah. Lagi pula, Lu Shaocheng bukan orang biasa. Jika konflik antara kita dan keluarga Lu benar-benar meningkat, aku sangat takut keluarga Lu akan mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapinya, bersama kami." Petik 2. Lagi pula, kamu hanya perlu mengurus bisnis hotel sekarang. Tidak apa-apa, haha, kamu bisa membuat sindiran ketika berhadapan dengan Lu Shaocheng, tapi kamu tidak akan pernah bisa menghadapinya secara langsung. Mo Xiaoyun mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Li, saya tahu apa yang Anda katakan. Sejujurnya, saya juga takut menunggu Anda melakukan pekerjaan Anda. Kalau menyangkut hal lain, Lu Shaocheng akan mengirim ahli untuk menyerang saya." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Senang mengetahui hal ini. Ngomong-ngomong, apa hal lainnya?" Noila Mo menarik kembali pikirannya dan bertanya. Li Fugui berkata dengan serius, "Tepat sebelum kamu kembali, Lu Shaocheng dan Nangong Sueki bertemu 2 kali. Sekali di restoran di lantai 3. Lu Shaosheng berinisiatif mencari Nangong Sueki. Setelah mendengar apa yang dikatakan Noila Mo, Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Oke, saya mengerti." Mo Xiaoyun bertanya dengan cemas saat ini, "Tuan Li, apakah menurut Anda mereka berdua akan?" Ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Mo Xiaoyun menelannya, langsung, dia turun tanpa berkata apa-apa. Li Fugui tersenyum tipis dan berkata dengan tatapan santai, "Mengapa kamu begitu peduli? Haha, ketika tentara datang, mereka akan menutupi air dan tanah. Untuk apapun,
buatlah rencana respons sesuai dengan perkembangan dunia, situasi. Petik 2. Saya masih mengatakan pepatah lama yang sama sekarang, Anda melihatnya jalankan saja bisnis hotel dengan baik, dan Anda tidak perlu khawatir tentang masalah eksternal untuk saat ini. Noila Mo menjawab. Lee Fugui berdiri dan berjalan menuju pintu. Pada saat yang sama, dia bertanya pada Mo Xiaoyun dengan santai, ngomong-ngomong, bagaimana dengan dua anak laki-laki yang mengikuti Ahu? Mo Xiaoyun mengikuti Lee Fugui dan bertanya dengan serius. Dia menjawab, jangan khawatir, Tuan Lee, kedua orang ini masih sangat patuh. Lee Fugui berkata, patuh saja. Saya berencana untuk tinggal bersama kedua orang ini di hotel untuk waktu yang lama. Anda dapat memberitahu Ahu ketika Anda berada selesai. Lihat. Biarkan dia melatih mereka berdua dengan baik sehingga mereka tidak menimbulkan masalah di hotel. Dia memperingatkan mereka seperti ini. Lee Fugui mulai memeriksa kembali hubungannya dengan Nangong Sueki, Yu Zhen dan lainnya. Meskipun gadis-gadis ini semuanya adalah wanitanya sendiri. Tapi inilah masalahnya. Seperti yang ia pikirkan sebelumnya, pikiran dan emosi seseorang akan berubah setelah menghadapi hal yang berbeda. Meskipun saya mendapat berkah dari keterampilan menyanyi. Tetapi, dengan melantunkan kekuatan, seseorang hanya dapat melihat apa yang dipikirkan orang tersebut saat itu. Ketika menghadapi hal-hal tertentu di masa depan, apa yang akan dipikirkan orang lain? Kecuali orang lain berdiri di depan Anda dapat menggunakan keterampilan melantunkan mantra untuk melihat apa yang dipikirkan orang lain. Tapi inilah masalahnya. Saat Anda pergi keluar, Anda tidak selalu bisa membawa semua orang, bukan? Di antara orang-orang di sekitarku saat ini, hanya ada sedikit orang yang dapat Anda percayai 100%, dan Anda dapat menghitungnya dengan jari Anda. Pria dan wanita yang mengenal satu sama lain melalui kerja sama bisnis di kemudian hari tampaknya mengikuti saya dengan sepenuh hati, tetapi begitu saya menghadapi bahaya atau situasi hidup atau mati, tidak diketahui apakah pihak lain akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya, tolong aku. Pikiranku penuh dengan pikiran. Lee Fugui datang jauh-jauh ke pintu kantornya. Baru saja akan masuk. Tanpa diduga, suara Lu Sao Cheng datang dari belakangnya, Tuan Lee, tidak mudah bertemu dengan Anda. Lee Fugui berbalik dan melihat ke arah asal suara itu. Lu Sao Cheng di depannya tampak agak mirip dengan Lu Sao Peng. Namun ada kelihayan di mata Lu Sao Cheng. Ditambah dengan senyum percaya diri di wajah anak ini sekarang, Lee Fugui sudah menduga bahwa anak ini kemungkinan besar telah mencapai kerja sama dengan Nangong Sueki bahkan tanpa mengaktifkan keterampilan nyanyiannya. Tuan Lu, apa yang Anda katakan sepenuhnya salah. Apa maksud Anda tidak mudah bertemu dengan saya? Tepatnya, tidak mudah bertemu dengan Anda. Anda tahu, saya baru saja datang ke kota Jiangnan. Saya sedang mencari kamu. Lu Sao Cheng memimpin Hao Yu dan dua tuan dari akhir zaman Ming Jin sampai ke Lee Fugui. Begitu dia berdiri teguh, Lu Sao Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Lee, bukankah Anda mengatakan di telepon bahwa kamu ingin menyembuhkan pasir hisap? Benarkah? Kenapa tidak ada jejak pasir hisap di sini? Dia baru saja selesai berbicara. Tanpa diduga, dari pintu masuk lift tidak jauh dari koridor, Ning Jing berseru, Fugui, datang ke sini dan bantu. Setelah mendengar ini, Lee Fugui mengabaikan Lu Sao Cheng dan berbalik untuk berjalan menuju Ning Jing. Ning Jing, bersama beberapa staf medis dari rumah sakit dan dua petugas polisi khusus dari kantor polisi, mendorong pasir hisap di ranjang rumah sakit keluar dari lift. Lee Fugui datang ke ranjang rumah sakit pasir hisap. Lihatlah ke arah tempat tidur. Saat ini, corak pasir hisap cukup bagus. Namun paku besi yang ditancapkan ke tulang belikat pasir hisap belum juga dicabut. Lee Fugui mengulurkan tangannya, menyentuh wajah Liu Sha, dan berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya, tidak apa-apa. Saya akan menyelesaikan perawatan Anda nanti. Saya yakin Anda akan sembuh total dalam beberapa hari.
Petik 2. Ketika Li Fugui berbicara, sudut mata Liu Xia kebetulan tertuju pada Lu Shaosheng. Sekilas saja, Liu Xia mau tidak mau bersiap untuk bangun dan pergi untuk memotong Lu Shaosheng menjadi beberapa bagian. Lihat kemarahan di mata Liu Sha. Li Fugui meraih tangan Liu Sha dan berkata dengan serius, "Liu Sha, harap tenang dulu, dan aku akan membalaskan dendammu." Setelah melihat ekspresi serius Li Fugui, pasir hisap perlahan-lahan menjadi tenang. Bibirnya sedikit bergetar dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia berkata, "Aku ingin dia mati." Li Fugui tersenyum sedikit dan menghiburnya, "Jangan khawatir, mereka akan mati cepat atau lambat." Setelah mengatakan ini, Li Fugui memandang orang-orang yang hadir. Beberapa staf medis berkata dengan serius, "Baiklah, saya akan memberitahu Anda beberapa hal sekarang. Anda dapat menyiapkannya untuk saya akan menggunakannya nanti." Tentu saja, staf medis ini telah mendengar tentang Li Fugui, nama. Mampu membantu Li Fugui menyelesaikan operasi hari ini jelas merupakan kesempatan baik bagi mereka untuk belajar darinya. Jadi sekarang mereka langsung menyetujui pengaturan Li Fugui. Ketika staf medis pergi mencari peralatan medis yang diminta Li Fugui mendorong pasir hisap ke arah kantornya dan berkata kepada dua petugas polisi khusus, "Baiklah, ayo kembali dan beritahu direkturmu tentang masalah ini. Keenam biro telah mengambil alih. Jika ada sesuatu yang saya perlukan bantuannya, saya akan meneleponnya." Setelah dua petugas polisi khusus itu pergi, Li Fugui kemudian mendorong Quicksen ke dalam kantor. Zhang Jingjing melihat Li Fugui mendorong pasir hisap melalui pintu dan terkejut dan berkata, "Fugui, lukanya sangat serius. Jika kamu tidak mengirimnya ke rumah sakit, mengapa kamu mengirimnya ke sini?" Li Fugui berkata dengan santai, "Tidak ada rumah sakit yang lebih baik dari saya, seorang dokter dengan keterampilan medis yang sangat baik." Zhang Jingjing terdiam beberapa saat. Dia berkata dengan marah, "Kalau begitu kamu harus mengirimnya ke rumah sakit untuk perawatan. Bawa dia ke sini. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi?" Li Fugui dengan tenang menyiapkan ranjang rumah sakit dan berkata dengan ringan, "Kecelakaan apa yang bisa terjadi dengan saya di sini? Selain itu, Tuan Lu sangat ingin bernegosiasi dengan saya. Haha. Jika saya pergi ke rumah sakit, Tuan Lu akan mengira saya sengaja berpura-pura tidak melihatnya." Orang yang berbicara pada saat yang sama, Li Fugui mulai berhati-hati, memeriksa luka Liu Xia. Lu Shaosheng mengerutkan kening. Sudah duduk di sofa sebelahku. Hao Yu dan dua budak keluarga Lu berdiri dengan hormat di belakang Lu Shaosheng. Pada saat ini, terdengar ketukan lembut lagi di pintu. Setelah mendengar suara itu, Li Fugui berkata dengan santai kepada Ning Jing, "Saudari Ning, buka pintunya dan lihat apakah itu staf medis." Ning Jing segera datang ke pintu dan membuka pintu. Tanpa diduga, Nangong Sueki dan Nangong Jinglei muncul di depan Anda. Keduanya memasuki pintu dan melihat ke arah Kyusha yang terluka parah di tempat tidur. Sueki adalah orang pertama yang terkejut. "Fugui, apa yang terjadi?" Li Fugui menghela nafas dan meminta Zhang Jingjing membantunya membuat ruang mandiri dengan tirai. Dijelaskan, "Bukankah ini hal baik yang dilakukan Tuan Lu? Anda baru saja berurusan dengan saya, tetapi Anda mengalahkan pasir hisap dalam hal ini." Setelah mengatakan itu, sebelum Lu Shaosheng dapat menjelaskan, Li Fugui buru-buru tersenyum pada Lu Shaosheng dan berkata, "Tuan Lu, jangan terlalu khawatir, saya hanya mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain." Dahi Lu Shaosheng ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia berkata dengan santai, "Meskipun saya sedikit lebih kejam terhadap pasir hisap, dibandingkan kepadamu, aku merasa baik terhadap pasir hisap. Setidaknya, aku tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan pasir hisap." Kata-kata ini jelas-jelas menuduh Li Fugui menghancurkan budidaya Lao Ai. Li Fugui tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tuan Lu, jangan terlalu picik. Bukankah saya baru saja menghancurkan budidaya Lao Ai? Selain itu,
Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk ini, bukan? Anda berkata. Kamu Lu, meskipun keluarga kita kuat, kita juga orang Tiongkok, kan? Karena kita adalah orang Tiongkok, bukankah kita harus mematuhi hukum Tiongkok? Tetapi itu lebih baik bagimu. Ketika kamu datang ke Jiangnan kota, Anda hanya dapat bersaing dengan jahat, tetapi Anda masih dapat melakukannya. Melakukan hal-hal gila seperti menculik dan memukuli petugas polisi. Jika saya tidak menghancurkan budidaya Lao Ai, apakah menurut Anda polisi kota Jiangnan akan dengan mudah membiarkan masalah ini berlalu? Jadi, aku hanya melakukan ini, aku hanya membantumu. Lu Shaocheng tahu dia salah. Dia juga tidak berdebat dengan Li Fugui mengenai masalah ini. Saat ini, staf medis datang dengan membawa peralatan medis. Di sisi Li Fugui, tirai juga telah dipasang. Setelah dia meminta staf medis untuk mendisinfeksi ruang kecil tersebut, dia meninggalkan beberapa staf medis di sekitar dan meminta Zhang Jingjing, Ning Jing dan yang lainnya untuk keluar dari ruang kecil yang diatur oleh tirai, dan kemudian mulai mengoperasi pasir hisap di dalam. Sambil sibuk dengan hal-hal yang ada, Li Fugui menghadap Lu Shaocheng dan berkata dengan santai, "Tuan Lu, karena Andalah yang meminta untuk bertemu dengan saya, Anda dapat memberitahu saya apa yang ingin Anda lakukan sekarang." Lu Shaocheng tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, tapi seperti yang bisa Anda bayangkan, pasti sangat berdarah. Tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Lu Shaocheng berkata terus terang, "Tuan Li, ada banyak orang di sini, bisakah kita bertiga berbicara?" Li Fugui menjawab dengan tidak sabar, "Tuan Lu, jika Anda mengatakannya, maka Anda mengatakannya di sini. Jika tidak, katakan saja, aku akan terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Lagi pula, apa yang salah dengan orang banyak? Kamu ambil orang-orangmu, dan aku ambil milikku. Apakah kamu masih takut aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu nanti dan membiarkanmu berada di bawah kendaliku? Bukankah itu memalukan di depanmu?" Lu Shaocheng mencibir dan berkata, "Haha, masih belum diketahui siapa yang akan dipermalukan nanti, sejak." "Tuan Li, kamu tidak takut dengan ini? Masalah ini akan diketahui semua orang, maka aku akan menjelaskannya. Kali ini, kamu lebih tahu dari siapapun tujuan kedatanganku ke kota Jiangnan." "Kamu..." Li Fugui tidak memberi Lu Shaocheng kesempatan untuk melakukannya, menyelesaikan kata-katanya, jadi dia langsung menyela Lu Shaocheng dan berkata kepadanya, "Tuan Muda Lu, saya benar-benar minta maaf, saya benar-benar tidak tahu apa tujuan kedatangan Anda ke kota Jiangnan." Kata-kata ini tepat pada tempatnya. Api tak dikenal di hati Lu Shaocheng menyala lagi. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke. Karena kamu tidak mengetahuinya dengan jelas, saya akan mengatakannya lagi di depan semua orang. Pertama, aku harap kamu bisa meminta maaf di depan umum atas perbuatanmu terhadap kakak tertuaku terakhir kali, sama seperti sebelumnya." Begitu Lu Shaocheng mengatakan ini, Li Fugui membuka celah di tirai dengan tangannya yang berlumuran darah, memandang Lu Shaocheng dan bertanya, "Apa yang saya lakukan pada kakak laki-laki Anda?" Bersambung.